Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, teman-teman. Nah, pada video kali ini saya ingin memberikan sebuah tutorial terkait bagaimana cara kita menggunakan Power BI untuk membuat sebuah dashboard ya dari suatu dataset yang nantinya mungkin kita bisa gunakan sebagai decision making atau pengambilan keputusan. Nah, oke, kita langsung saja. Yang perlu kalian lakukan, udah pasti kalian harus menginstal dulu aplikasinya ya. Silakan cari saja di Google, aplikasinya free ya, jadi bisa kalian download langsung ya. Nah, silakan diketik Power BI download gitu aja. Nah, biasanya ini yang paling atas nih diklik. Nah, silakan nanti diunduh ya teman-teman ya, di download. Kemudian, nah untuk pilihannya saya yakin kalian pasti pakainya yang Windows 64 ini ya. Nah, silakan ini di centang aja kemudian diunduh gitu ya. Nah, karena di sini saya udah punya aplikasinya, ya saya nggak perlu install lagi gitu ya. Silakan nanti kalian diinstal sendiri-sendiri. Nah, mungkin nanti seperti ini ya aplikasinya teman ya. Untuk ikonnya, saya buka dulu coba ya. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, tampilan awalnya. Oke, jadi sebelum kita menggunakan Power BI, udah pasti kita harus mempersiapkan sebuah data dulu gitu ya. Nah, data ini nanti sudah saya siapkan ya. Nanti teman-teman bisa download ya. Nah, ini datanya adalah data penjualan coklat ya, sampel coklat sales ya, atau penjualan coklat. Nah, coba kita cek dulu ya untuk data dari coklat ini. Nah, di sini ada 5.000 data ya. Ya, ada 5.000 data yang di dalam dalam Excel ini terdapat siapa yang menjualkan, produknya yang dijual apa, di negara mana aja, dan tanggal, jumlah, dan box, dan ini juga ya status order, semua ada di sini ya. Ini udah cukup lengkap. Nah, ini yang akan kita gunakan ya untuk membuat suatu dashboard ya. Nah, oke, jadi yang pertama harus kita lakukan teman-teman, ya otomatis tadi ya kita harus menyiapkan sebuah data set dulu. Nah, kalau sudah kita bisa ngeklik yang ini ya. Nah, kita bikin blank report dulu. Nah, oke, kalau sudah masuk nanti tampilannya awalnya seperti ini ya, teman-teman ya. Ada import from Excel, SQL, table sama ini. Nah, untuk import Excel atau CSV ya, yang kalau kalian misalkan ngambil apa namanya, ngambil dataset di Kaggle, itu biasanya bentuknya CSV ya. Nah, karena berhubung di sini saya menyediakannya dalam bentuk Excel ya, jadi nanti kalian bisa klik ini ya, import data from Excel, atau misalkan nanti teman-teman ya menggunakan dataset yang tersedia di Kaggle ya, kalian bisa pilih ini ya, menu ini get data, kemudian pilih yang ini ya, text atau CSV ini ya. Nah, karena kita menggunakan Excel ya udah kita klik yang ini atau yang ini ya. Nah, kita klik ini. Nah, di sini sudah ada ya, tinggal saya klik aja. Saya open. Oke, jadi ini udah terlihat. Kita tinggal centang saja. Nah, ini datanya sudah keluar semua. Nah, ini cuma preview ya, jadi semua datanya nggak terlihat di sini. Ini kayaknya cuma 100-an nih ya. Nah, kita habis ini transform, tapi kita langsung load dulu saja ya. Kita habis ini kita cek ini. Kita load dulu. Nah, kita tunggu dulu, teman-teman. Oke, udah ke import ya. Jadi kalau sudah terimport, indikasinya gimana? Nah, kalian bisa lihat di sebelah kanan ini ya. Mungkin kalau ketutup kayak gini, nanti bisa di open kayak gini temen ya. Nah, ini data yang udah kita masukkan Excelnya, kita bisa buka seperti ini ya. Jadi untuk masing-masing atributnya udah keluar ya. Dari amount sampai salesnya ini. Ya, sampai penjualnya siapa. Udah jelasin di sini ya. Oke, mungkin biasa yang harus dilakukan ya dalam Power BI ini sebelum kita melakukan reporting menjadi sebuah dashboard ya. Kita sudah belajar juga ya sebelum kita memberikan report itu kan kita harus istilahnya membersihkan data dulu ya. Istilahnya kita membersihkan data dulu. Nah, untuk cleaning data yang ada di Power BI, kita bisa menggunakan transform data di sini, teman-teman ya. Nah, kalian bisa klik di sini ini untuk cleaning data. Ini diklik dulu, nanti membuka suatu Power Query Editor ini ya. Nah, nanti tampilannya harusnya seperti ini ya, karena kita menggunakan data yang sama ya. Nah,
Kemudian, nah kita cek satu-satu temen ya. Jadi mungkin ini nanti tampilannya agak beda ya teman-teman ya, karena ini sebenarnya sudah saya coba-coba sih ya, sudah saya setting dan kalian bisa lihat di sini ya, bahwa mungkin ini nanti di untuk ABC yang di bagian atas ini nanti agak beda sama punya kalian ya. Nah, ini nanti tinggal disesuaikan sih teman-teman ya. Nah, nanti mungkin ini juga agak tampil di komputer kalian. Nah, nanti saya kasih tahu caranya gitu ya. Oke, yang pertama akan kita lakukan adalah teman-teman ini ya kita rubah dulu untuk tipe datanya ya. Karena di sini adalah untuk salesperson. Salesperson itu adalah nama orang berarti ya. Nah, nama orang kalian mungkin kalau ininya belum ganti yang ABC ini, kalian ganti ya. Jadi karena nama orang ini berupa teks ya atau huruf ya, kita rubah menjadi teks ini ya, teman-teman ya. Kita ganti teks. Untuk produk sama ya, produk itu menggunakan teks, kita ganti menjadi teks ya. Nah, untuk country sama ya, menggunakan teks. Nah, untuk date nanti silakan ini dirubah menjadi nih ya, date ya. Atau ini juga bisa. Saya menggunakan yang mana sih? Ya, lupa. Oh, yang ini saya. Ya, yang biasa ya, menggunakan date yang biasa. Nah, kemudian untuk amount atau jumlah. Nah, jumlah itu maksudnya jumlah penjualan ya, kalau dalam kasus ini adalah dolar ya. Jadi misalkan ini orang Jehu ini dia total penjualnya sekitar 5.879.000 dolar ya, 25 sen ya. Karena 0,25 ini masih kita hitung teman-teman ya. Ya, ya ini total. Nah, ini kalian bisa pakai desimal aja ya. Nah, tapi kalau kalian mau membulatkan apa namanya? Membulatkan nominal ya, kalian bisa pakai yang ini ya. Mana sih ini? Whole number ya, whole number. Ya, silakan nanti kalau pengen ya angkanya angka yang bulat ya, kalian bisa pakai whole number. Nah, di sini saya pakainya yang desimal ya, karena di sini ada komanya. Ya. Kemudian untuk box ya, box itu karena di sini bulat ya, nggak ada orang ngirim box 1,5 gitu ya, nggak mungkin ya, yang separuhnya nanti hilang. Nah, ini kalian bisa pakai yang whole number ini ya. Nah, kemudian yang terakhir untuk order status otomatis karena ini apa namanya teks ya, kita harus rubah menjadi teks juga. Nah, sebenarnya banyak sih yang harus kita lakukan di sini teman ya, tapi berhubung dataset yang sudah saya siapkan tuh sebenarnya sudah saya bersihkan dan sudah saya rapikan. Jadi teman-teman nggak banyak yang harus dilakukan ya, karena ini udah istilahnya udah rapi nih ya, udah bagus. Nah, kalau sebenarnya kalian kalian misalkan nanti punya sebuah dataset ya, mau ngelihat nih apakah ada dataset yang error atau duplikat atau istilahnya datanya nggak lengkap, itu kalian bisa klik view ini teman-teman, klik view, kemudian nah kolom quality ini diklik ya, ini ya, nanti keluar seperti ini ya, harus diklik dulu. Nah, di sini karena yang saya katakan tadi datanya sudah saya bereskan dulu, Excelnya sudah bagus. Nah, di sini untuk datanya sudah valid semua ya. Nah, datanya sudah valid semua. Nah, jadi istilahnya sudah ready, udah kita siapkan, udah saya siapkan gitu ya. Oke, kalau sudah teman-teman jangan di close ini ya. Kalian harus kembali ke home dulu, kemudian kalian apply dulu ini ya. Close and apply ini. Silakan diklik. Nah, kalau sudah seperti ini, kembali. Nah, kita coba lihat dulu teman ya. Untuk tabelnya kita klik yang ini lagi ya. Ini untuk melihat tabel yang kita inputkan tadi ya. Kita klik. Nah, coba kita tunggu dulu. Nah, udah ke input ya. Total semuanya ada 5.000 data ya. Nah, kemudian ini apa ini? Nah, ini ada sebuah kayak relasi database ya. Kalau kalian udah belajar database management system harusnya udah paham ya tentang relasi seperti ini. Nah, berhubung di sini kita cuma menggunakan satu Excel aja, ya ini yang clear cuma satu. Nah, nanti kalau kalian menemukan study case ya yang punya dua Excel, nah nanti di sini ada relasinya ya, ada hubungannya satu sama lain. Di sini karena kita cuma punya satu Excel, ya udah ini ya. Nah, kemudian yang ini, nah ini mungkin kita nggak pakai dulu karena ini levelnya lebih advance ya untuk perhitungan gitu ya. Nah, mungkin kita belajar dulu tentang introduction ya mengenai Power BI, yang apa yang bisa kita lakukan dengan Power BI ya teman-teman ya. Dan nanti di hasil akhirnya eh, saya harapkan ya teman-teman bisa membuat sebuah reporting seperti ini ya. Nah, nanti kita
bareng-bareng ini ya teman-teman ya. Oke, saya buka di sini dulu aja biar enak. Nah, nanti kita harusnya bisa membuat seperti ini ya teman-teman ya. Ini adalah sebuah dashboard apa namanya? Dashboard yang cukup apa namanya? Cukup detail ya dari dataset yang kita punya tadi. Jadi seperti ini ya. Kalian bisa lihat nih ya data penjualan ya. Penjualan per bulan, jualnya di mana aja, negara mana aja, siapa yang menjual paling banyak, nah produk apa yang paling banyak dijual, totalnya seperti berapa dan untuk tanggalnya juga kita bisa tentukan gitu ya. Nah karena ini saya ekspor ke PDF, ini nggak bisa saya geser ya, tapi harusnya bisa nih teman-teman ya. Nanti kita cek ya. Oke, mungkin kita mulai dulu ya mengenai introduction, bagaimana kita menggunakan Power BI ini dulu ya. Jadi ini untuk introduction dulu. Oke, yang perlu kita lakukan di sini teman-teman, pastikan tadi juga ya datanya udah masuk. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa klik yang ini dulu ya untuk melihat apakah settingan kalian untuk kanvasnya udah sesuai apa belum. Nah, untuk defaultnya harusnya seperti ini ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang banding 3 ini, silakan diubah ini biar agak lebar gitu ya. Oke, yang akan kita lakukan pertama adalah kita cobalah ya. Coba dulu data yang sudah kita punya tuh kita visualisasikan ya. Nah, di sini ada banyak sekali visualisasi ya, macam-macam nih teman-teman ya. Nanti kalian bisa coba satu persatu. Nah, di sini saya mencoba yang mungkin yang ini dulu ya, yang chart yang pada umumnya kayak di Excel gitu ya. Nah, nanti kalian bisa klik ini dulu, silakan diklik. Nah, udah keluar ya seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau seperti ini kalian sudah bisa nih ya ditarik atau dipajangkan, digedein juga bisa nih ya. Udah fleksibel ini ya. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, tapi ini kan belum ada datanya nih ya, masih kosongan nih. Ya, kita tinggal inputkan datanya ya. Jadi yang harus kita inputkan adalah sebuah nilai X sama Y ya. Kalau X adalah sebuah kategorinya ini, kalau Y adalah jumlahnya. Biasanya di ini ya, di sebelah kiri ya, jumlah penjualan yang misalkan. Nah, karena di sini kita sudah punya data nih ya lengkap ya. Kita tinggal drag and drop aja sih, teman-teman ya. Di sini yang akan kita lakukan adalah kita eh, masukkan dulu nilai X-nya ya. X-nya di sini adalah sebuah kategori. Ya, kategorinya adalah misalkan saya mau membuat apa nih? eh, dari negara mana aja yang membeli gitu misalkan ya. Nah, di sini saya memasukkan country untuk negara. Saya masukkan di X ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk jumlahnya ya, amount ya. Jumlah penjualannya saya masukkan di Y. Nah, jadi nanti seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, mungkin nanti teman-teman kalau bingung ya terkait dengan X atau Y masuknya, ya kalian sebenarnya di Power BI ini udah otomatis sih, teman-teman ya. Udah otomatis ya. Jadi kalian nggak harus digeret, kalian bisa klik ini aja nih ya. Asalkan tadi ini udah diklik ya. Ini kalian klik dulu, kemudian kalian mau masukkan tadi untuk country, diklik. Nah, nanti masuk di X axis ini ya. Nah, untuk jumlahnya kalian klik juga. Nah, udah otomatis sih harusnya ya. Nah, ini pun juga kalian bisa gedein atau kecilin ini ya. Oke. Nah, ini juga bisa diklik nih, teman-teman. Ya, berapa jumlahnya? Ya, cukup interaktif ya. Oke. Nanti misalkan kalian ngeklik ini, terus ini kok nggak kembali, Pak? Kalian tinggal klik yang di sini ya, jangan di sini. Kalau kalian misalkan ngeklik ini kok nggak kembali? Nah, kalian ngekliknya jangan di sini ya, ngekliknya di dalam sini. Nah, nanti kembali seperti semula. Nah, ini kalian bisa lihat nih totalnya berapa, yang total penjualan dapat duitnya ya sekitar 7 juta dolar ini untuk di UK, untuk di USA ada 6 juta dolar dan sebagainya. Yang paling dikit ada di Australia sekitar 3 jutaan. Nah, ini untuk simpelnya dulu ya, teman-teman ya. Oke, coba kita belajar lebih mudah dulu ya, teman-teman terkait dengan visualisasi ini ya, tentang bagaimana cara kita membuat teks atau merubah warna dari chart ini. Nah, yang akan kita lakukan di sini mungkin kita coba ganti warna dari chart ini teman ya untuk blok-bloknya ini. Nah, kalian bisa klik di sini. Nah, di sini ada sebuah menu untuk visual nih teman-teman ya. Ini saya kecilan dulu. Nah, di sini ada format your visual. Ini diklik aja. Nah, untuk editing semua ada di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini ada dua pilihan juga nih, ada visual sama general. Nah, general tuh biasanya untuk kayak title ini ya. Kalau misalnya lihat nih, title tuh judulnya, judul dari grafik ini. Ya, di sini saya biarkan dulu aja.
Nah, saya mau rubah apa nih namanya tadi? Warna dari blok tersebut ya. Jadi kita masuk ke visual, berarti ada di kolom ya ini ya. Nah, kolomnya. Nah, di sini kalian bisa pilih nih ya sebenarnya. Kalau mau rubah tiap negara beda-beda warna juga bisa ya. Nah, tapi karena ini tutorial nanti kelamaan, nah saya pilih yang all saja ya. Nah, silakan nanti ini bisa langsung diklik sih teman-teman ya. Kalian bisa pilih warna apapun ya. Oke, kalau di sini mungkin saya pakai warna default aja, teman-teman. Nanti silakan kalian menggunakan warna yang lain aja ya, jangan warna biru. Ya udah sering dipakai warna biru gitu ya. Transparansi juga bisa nih ya, misalkan mau agak transparan atau enggak. Kalau saya enggak deh, tetap pakai 0% aja ya biar warnanya apa adanya gitu ya. Oke, mungkin ini kita biarkan dulu ya. Kita udah bisa bikin sebuah grafik untuk total penjualan di tiap negara gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya kita coba bikin kita lihat di sini ya. Nah, di sini kan ada yang menarik di sini ya. Ada yang menjualkan tuh siapa ya? Salespersonnya ya. Salesnya itu siapa? Nah, kita bisa bikin ini juga nih. Kita melihat apakah nih orang benar-benar ngejual banyak apa enggak gitu ya. Siapa yang paling banyak menjual, siapa yang paling banyak sedikit menjual. Nah, gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan chart yang ini coba ya. Karena ini mungkin orangnya banyak, kita pakai yang ini ya, teman-teman, untuk cluster bar. Nah, ini kita klik, kemudian, nah, lagi-lagi kita udah otomatis nih ya, kita memasukkan apa tadi, untuk total amount ya, atau sales percent dulu deh ya, kita klik ini, orangnya, kemudian kita masukkan total, atau box kali ya, box juga boleh, amount juga boleh, ya, kita klik box ya. Nah, jadi ini kalau kita klik box itu adalah total penjualan box gitu ya. Atau kita mau melihat total duit yang dia kumpulkan gitu ya. Ya kita bisa pakainya amount. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya coba pakai box dulu aja ya. Berapa banyak box yang terjual ya. Kalau tadi ini saya pakainya amount ya. Mau saya ganti box juga bisa sih ya. Berapa banyak box yang terjual di negara ini ya. Oke, mungkin saya rubah ke box dulu aja ya. Box ini juga box ya. Oke, ini juga bisa dilihat ya teman ya. Ini cukup cukup udah fleksibel ya. Ya, dia menyesuaikan sendiri. Kalau kita kecilkan nanti ada scrollnya di sini. Cukup bagus ya. Jadi kalau untuk datanya banyak seperti ini, lebih bagus menggunakan grafik yang ke bawah kayak gini ya, jangan ke kanan ini ya. Karena ini nanti ada scrollnya ke bawah. Nah, untuk seperti ini, untuk yang ini, eh ya mungkin cuma ini aja ya teman-teman ya. Nanti di selanjutnya kita coba ya untuk ngedit-ngedit ini. Misalkan ini mungkin yang untuk teks ini kita hapus, ini juga kita hapus. Nah, yang sekarang ini kita biarkan dulu aja ya. Oke, sekarang kita udah bisa bikin dua nih, temen ya, dua dua apa namanya, dua grafik ya, yang sebenarnya udah memberikan suatu insight gitu ya, siapa yang penjualannya paling banyak gitu ya. Nah, kemudian yang kita coba cek adalah amount ya. Tadi karena kita rubah nih ya, dari data ini adalah data per box, yang ini juga data per box. Nah, coba nih kita ngecek nih total amount atau total duit yang kita kumpulkan ya. Nah, kita bisa menggunakan namanya card ya temen ya, card ya. Card ini ada dua kalau nggak salah ya, card yang new sama card yang biasa ya. Ya. Nah, bedanya apa? Nah, kalau card yang lama itu kita kita nggak bisa input dua atribut ya, setahu saya. Maka dari itu kalian hapus dulu aja ini ya. Kalian pakai yang ini aja ya, teman-teman ya, card new ini. Nah, silakan diklik. Nah, kemudian kita memasukkan untuk apa aja ya. Coba kita total amount sama total box yang terjual misalkan ya. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Nanti otomatis dibuat seperti di sebelah kanannya. Nah, ini bisa kita kecilkan seperti ini, teman-teman ya. Ya, kita bisa kecilkan. Nah, kira-kira seperti ini ya. Oke, segini aja nggak apa-apa. Nah, jadi ini total duit yang kita kumpulkan dan total box yang terjual ya. Mungkin kita bisa apa namanya? Taruh di sini ya gitu ya. Atau kalau box ini kita hilangkan saja deh ya, karena ini di sini udah ada tadi ya. Ya, kita hilangkan dulu aja teman-teman ya.
Nah, saya mau lihat total jumlah duit yang kita kumpulkan aja, gitu ya. Oke, jadi teman-teman enaknya di Power BI ini ya, sekaligus mau menjadi sebuah nilai plus ya dari Power BI ini adalah kalau kita klik ini teman-teman ya, nanti datanya yang lain juga berubah teman-teman ya. Ya ini salah satu kelebihan dari Power BI ya. Ya ini mungkin nggak bisa dilakukan di Excel ya. Nah kalau bisa lihat ya, misalkan di UK berapa duit yang kita kumpulkan nih misalkan ya 7 juta ya. Kemudian siapa yang paling banyak menjual di UK? Ya ini namanya Brain Boss ini. Kemudian misalkan Brain yang ini udah ya selesai ya. Saya mau ngecek nih misalkan Gunner ya, penjualannya berapa? Oh dia 1 juta ya, dapat duit 1 juta, penjual paling banyak di UK. Nah udah jelas ya, jadi dia sangat interaktif dan saling terhubung satu tabel dengan tabel lainnya ya, gitu temen ya. Oke, kemudian yang akan kita lakukan adalah kita bikin sebuah slider ya, slider untuk tanggalan sih teman-teman, untuk tanggal. Nah, jadi ya kita bisa lakukan seperti ini. Kita bisa menggunakan sebuah namanya adalah slicer ya, teman-teman ya, slicer ya. Nah, slicer. Nah, slicer di sini untuk apa ya ini ya? Saya lupa. Slicer itu untuk oh tadi ya, kita membuat suatu tanggal ya. Ya, tanggalan. Nah, jadi kita klik seperti ini, kita pilih date. Bisa kita kecilkan nih, teman-teman ya. Jadi nanti hasilnya seperti ini ya. Mungkin saya geser dulu. Nah, nah ini bisa dipilih nih, teman-teman ya. Misalkan range tanggal 1 sorry, tanggal berapa ini? Tanggal 2 sampai tanggal 12 penjualannya berapa? Oh, 142.000 dolar gitu misalkan ya. Nah, ini bisa nih atau dipilih nanti ini juga bisa. Ya ini untuk melihat tanggalnya. Kemudian yang terakhir mungkin kita coba untuk ngelihat produknya, temen ya. Produk ini tadi belum kita sentuh belum kita sentuh sama sekali. Nah, untuk produk kita bisa menggunakan eh, slicer lagi deh ya. Kita bisa menggunakan slicer seperti ini. Ya, kita menggunakan slicer lagi. Nah, kita klik sini dulu, kita bikin slicer. Nah, kemudian kita klik yang produk ini, teman-teman ya. Nah, produknya udah keluar nih ya. Nah, ini juga udah otomatis dibuatnya dengan bagus ya. Nah, coba ini kita nggak rapi dulu nggak apa-apa ya, karena habis ini kita coba yang bikin versi rapinya. Nah, di sini kita coba-coba dulu aja ya. Oke, jadi di sini udah ya kita udah bisa bikin dashboard sederhana lah ya, sangat sederhana. Tapi udah bagus ya, udah informatif maksudnya. Nah, coba nih ya, untuk produk ini tadi belum kita coba. Nah, jadi saya mau lihat nih penjualan milk bars. Nah, nanti dia keluar sendiri nih otomatis nih, teman-teman ya. Bagusnya di Power BI kayak gini ya. Nah, makanya itu kebanyakan orang pakai ini ya untuk dashboarding ya, untuk memberikan insight ya, wawasan. Ya, misalkan fruit and nut bars ini. Nah, semua udah jelas ya. Oke. Nah, mungkin ini nanti teman-teman bisa dicoba ya. Ini untuk ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin yang akan kita lakukan adalah kita ya tadi ya, kita bikin sebuah sales report ya. Sales report seperti ini. Ya, agak lengkap ya, teman-teman. Ini agak beda sama yang kita coba barusan ya. Kalau misalnya ini agak beda ya. Nah, untuk mencobanya, kalian nanti bisa ini dihapus semua nggak masalah ya. Mau dihapus juga apa-apa. Atau kalian bikin page baru di sini ya. Ya, atau bikin page baru juga nggak masalah, nggak apa-apa. Ya, silakan dibikin page baru. Nah, di sini kita mulai dari awal ya, teman-teman ya. Tapi mulai dari awalnya kita nggak harus transform lagi. Ya, karena ini masih dalam satu kanvas, kita nggak perlu transform data lagi. Nah, oke, mungkin kita langsung lihat dari reporting yang sudah saya buat di sini ya, teman ya. Jadi di sini kita punya sebuah judul, sebuah apa namanya? Sum of amount ya. Jadi total penjualan dari setiap bulan ya ini ya. Dari Januari, Februari, Maret, April yang nanti kita bisa klik ini. Kemudian untuk ada semacam donat di sini ya, donat per bagian, penjualnya siapa dan produknya juga jelas ini ya. Nah, coba kita bikin seperti ini ya, teman-teman ya. Oke, yang perlu kita lakukan pertama mungkin kita bikin ini dulu ya.
bikin apa namanya yang ini dulu ya. Untuk text box ini mudah, ini nanti kita lakukan di akhir aja. Nah, kita bikin sebuah kayak grafik ini ya, grafik naik turun ini. Nah, grafik naik turun ini namanya kalau di sini adalah line chart ini ya, teman ya. Line chart ini. Silakan diklik ini. Nah, untuk datanya yang kita masukkan adalah data amount ya, berarti ya. Amount sama tanggal ya, berarti ya. Nah, silakan diklik amount sama tanggal. Nah, oke, kebalik ya. Harusnya tanggal dulu, baru amount. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, teman-teman, ini kan masih jelek ya. Ya, datanya jelas-jelas sih. Ada ternyata ada penurunan dari tahun 2023 sama 2024. Tapi kan nggak jelas nih bulannya bulan apa gitu ya. Nah, kalau mau merubah yang lebih spesifik atau lebih detail, kalian bisa klik yang kayak Garpu ini ya, ada fog ini ya. Kalian bisa klik ini, mungkin ini dari year and quarter ya, setiap tahun. Nah, kita klik lagi. Nah, ini ya, temen ya. Kita pakai yang month ya, yang bulan. Ya, sama nggak tadi? Ya, sama ya. Jadi kita bisa panjangkan seperti ini, teman-teman ya. Nah, kalau udah kita klik seperti ini. Ya udah. Oke. Mungkin di sini kita taruh di pojok sini dulu aja nggak apa-apa ya. Nanti ini yang atas ini kita atur di akhir aja ya. Oke. Kemudian di sini saya mau panjangkan sampai di sini deh ya. Agak gedean ini ya tadi ya. Agak gedean. Kira-kira segini kali ya teman ya. Oke. Jadi, nah ini kalau kalian input masih pada aslinya, nanti hasilnya kayak gini ya. Nah, ada beberapa yang akan kita visualisasikan lebih bagus ya. Nah, di sini ada semacam dot, kemudian di sini ada kayak warna eh, di bloknya ini ya, teman-teman ya. Nah, oke, kita lakukan satu persatu. Nah, untuk menambahkan dot di sini, ya kita bisa klik di sini. Nah, kemudian kalian masuk ke visual ya, masuk ke visual, kemudian eh, di sini ada markers ya, teman ya. Markers, kalian klik, kemudian ini di on kan ya. Nah, udah kelihatan ya, kelihatan. Oke, kalau sudah di close aja. Coba kita lihat ya. Di sini ada lens. Lens itu kayak ya garisnya ini ya. Kalau kita off kan, nah hilang ya off-nya garisnya. Nah, kita on kan saja biar jelas. Kemudian yang akan kita lakukan adalah kita bikin shading ya di bawah ini ya. Warna yang tadi ya, temen ya. Nah, untuk shading di sini ada, kalian on kan dulu. Nah, untuk warnanya bisa kalian pilih nih ya. Sebenarnya ya. Oke, di sini saya pakai warna ini aja ya, warna default ya. Nah, di sini saya coba, di sini berapa sih? 90. Oke, terlalu tipis ya. Oke, 85 deh ya. Oke, 85% punya saya. Nanti kalau kalian mau ganti warna juga nggak masalah ya. Nah, kemudian di sini eh apa lagi nih ya? Kita cek nih. Oke, judulnya ini agak tebel ya. Biasanya emang judul agak tebel. Ya, agak tebel. Nah, kita bisa rubah nih. Ya, diklik kayak gini belum bisa ya temen ya. Jadi ngeditnya semua ada di sini. Ya, kalian klik di sini, kemudian masuk ke dalam visual. Nah, untuk teks ini itu tempatnya di general ya, bukan di visual ya, di general. Nah, di title ini kalian bisa bisa rubah sih ya, teksnya bisa kalian rubah nih. Ya, semau kalian. Nah, di sini saya biarkan dulu aja. Kemudian di sini saya tebelkan ya, temen ya. Nah, saya boldkan biar jelas. Nah, kalau sudah, saya close lagi. Nah, oke. Nah, di contoh ini, oke, nggak ada axis Y sama X-nya ya di sini ya. Nggak ada embel-embel kayak ini ya. Karena di sini udah cukup jelas ya. Ini tahun dan ini jumlah ya. Ini kita hapus saja. Nah, untuk menghapus untuk tahun sama ini, kita masuk ke visual lagi. Nah, masih ingat ya tadi di X, kita untuk title kita matikan saja ya. Kemudian untuk yang Y juga nih kita matikan. Nah, jadi seperti ini ya, teman ya. Udah persis ya. Oke, ini kita sudah nih untuk yang apa namanya, grafik yang naik turun ini. Kemudian kita lanjut untuk grafik untuk pie atau donat ini ya. Kita menggunakan ini, kalau nggak salah namanya donat sih ya. Kita cek dulu. Oh ya, bener donat ya. Kalau yang ini pie.
Nah, kita pakai yang donat ya, karena agak banyak nih. Nah, donat ini di dalamnya ada apa nih? Total penjualan sama namanya temen ya, atau negaranya, sorry ya, ada negaranya. Otomatis kita pilih yang datanya, kita klik dulu, kita pilih country sama amount. Nah, seperti ini ya. Nah, tapi masih beda ya temen ya. Jadi kalau kayak gini kan nggak efisien ya tempatnya, nggak efisien tempat ya. Jadi saya pengennya country ini udah masuk di sini langsung aja, ya nggak usah ada embel-embel di sini. Nah, caranya gimana? Cara merubahnya? Ya kalian bisa klik di sini ya. Kemudian kita masuk ke visual lagi ya. Kita masuk ke detail labels ya. Detail labels. Kemudian nah, di sini ya untuk label konten ini temen ya, silakan nanti diklik all detail saja. All detail label. Ya, diklik. Nah, ini udah masuk ya, temen ya. Untuk Australia jumlahnya 3 juta misalkan udah masuk di sini. Ya, untuk country ini karena kita udah gak menggunakan, ya kita hapus saja. Nah, ini untuk ini namanya legend ya. Kita off kan saja. Ya, kita off kan saja. Nah, udah seperti ini ya, teman-teman ya. Kita cek dulu. Nah, udah persis lah ya. Nah, ini ya kita tebelkan lagi ya. Tadi kita balik lagi ke general. Untuk title kita tebelkan ya. Dan ya kita coba untuk memberikan di tengah ya. Nah, kita kecilkan dulu coba teman ya. Nah, kira-kira segini deh ya. Nah, gak apa. Nah, kira-kira segini udah cukup ya. Nah, kemudian yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita bikin sebuah ini ya, salesperson ya, tabel ini ya namanya teman. Kita bikin suatu tabel yang di dalamnya adalah siapa penjualannya dan total penjualannya ya. Total duit yang dikumpulkan ya. Oke, kita bisa pakai tabel di sini ya. Karena bentuknya seperti ini, kita pakainya tabel ya. Tabel tuh yang ini ya. Nah, ini yang di tabel. Kalian klik. Nah, ini udah masuk nih. Ya, data yang kita masukkan adalah self person tadi ya. Self person kemudian sama amount ya. Amount. Oke, seperti ini udah. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita nggak mau nih warnanya ini ada abu-abunya di sini ya. Ya, kita pengennya berupa kayak gini nih ya. Jadi kelihatan mana yang lebih besar, yang paling banyak menjual gitu ya. Kalau kayak gini kan masih ngira-ngira nih ya. Nanti bosnya kita bingung nih misalkan ya, ada orang yang memang ngurus di pengambilan keputusan nanti bakal bingung nih. Kira-kira yang paling besar yang mana nih ya? Nah, ini kan bingung ya, teman-teman kayak kalau cuma angka kayak ini ya. Nah, lebih baiknya kita pakai ada semacam warna di sini, ada chart ini ya, yang nyembel di sini. Nah, kita masukkan. Nah, yang akan kita lakukan di sini adalah kita klik dulu, kita rubah dulu ya menjadi default dulu ya. Ya, kita klik di sini, kemudian kita masuk ke visual, presetnya kita rubah menjadi non dulu aja. Kita hapus semua. Oke. Nah, kalau udah seperti ini, ya, kita masuk lagi, kita bikin apa nih ya? Specific column coba ya, teman-teman ya. Nah, di sini kan kalian bisa lihat ya, untuk specific column di sini untuk total ini ya masih nominal penuh ya. Nah, di sini saya mau rubah menjadi ribuan aja ya biar lebih simple ya, teman ya. Nah, ini kalian bisa klik di sini, pilih visual, kemudian specific column. Nah, di sini kita pilih yang amount ya, karena yang akan kita rubah nih amount. Nah, di sini kalian untuk display unitnya yang akan kita display adalah thousand ya atau ribuan ya. Nah, seperti ini. Kalau mau juta juga boleh sih ya, tapi ya bagus juga sebenarnya ya temen ya. Nah, tapi kita karena saya buatnya yang ribu ya udah saya pakainya ribu aja. Nah, nanti ini silakan disesuaikan dengan teman-teman ya. Nanti saya bikinkan sebuah tugas tersendiri ya ya. Oke, kalau udah seperti ini, yang akan kita lakukan selanjutnya adalah kita bikin apa nih ya tadi ya. Kita cek dulu. Oke ini ya, kalian bisa lihat di sini ada padding ya, teman-teman ada padding, ada nggak mepet banget sama punya kita ya. Punya kita kan mepet banget ini ya. Nah kita coba kasih padding dulu ya. Nah, caranya masuk lagi ke dalam visual.
Nah, di sini kita masuk ke dalam grid ya. Grid. Nah, kemudian kita masuk ke dalam border kalau nggak salah ya. Bener nggak? Oke, border. Kemudian di option. Nah, oke di sini ternyata ada ya. Nah, row ini paddingnya. Nah, padding itu tahu ya teman-teman padding ya, padding sama margin. Nah, karena di sini di dalam kita pakainya padding. Udah kita pelajari di mata kuliah web design ya dulu ya. Semoga masih ingat ya. Kita masukkan 5 saja coba ya. Nah, 5. Oke, sesuai ya. Oke, 5. Oke, udah bagus. Ya, kita close dulu aja lagi. Kemudian apalagi nih? Ya, kita cek ya. Oke, teksnya ini harusnya tebel juga kayak tadi. Nah, oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita harusnya merubah ini menjadi tebel ya, biar kayak yang lainnya ya. Jadi, tapi ini agak beda nih temen ya, karena ini sebenarnya ini bukan title ya. Jadi kalau kita rubah di kita klik di sini, kita rubah di title di sini, dia nggak bakal bisa tebel ya di sini temen ya. Nah, karena ini dia di dalam tabel, maka dari itu kita rubahnya dari tabel header ini ya. Jadi kalian bisa klik yang kolom header ini. Nah, ini ya, kalian bisa rubah menjadi bold ini, teman-teman ya. Nah, klik saja. Nah, karena ini warnanya abu-abu ya, saya rubah menjadi hitam aja, ya, biar sama. Oke, nah sudah ya. Nah, kemudian yang akan kita lakukan adalah kita cek lagi nih. Oke, di sini ada blok ya, blok biru ya, ya, sejumlah totalnya seberapa banyak. Ya, jadi kita bisa memasukkan di sini. Nah, caranya, teman-teman, kalian klik ini dulu. Kemudian, nah di sini untuk kolom di sini, karena kita yang mau menambahkan tuh di total amount, ya kita klik ini di sini. Nah, kita pilih yang conditional formatting di sini, kemudian kita pilih untuk data bars ini ya, yang kita klik. Nah, di sini, nah mungkin kita oke aja langsung. Nah, udah keluar langsung ya otomatis ya teman-teman ya. Oke, kemudian apa lagi nih? Oke, ternyata di sini teksnya harusnya di sebelah kiri ya. Ya, kita tinggal rubah aja sih ya, gampang ya. Kita klik ini, kemudian kita balik ke visual, kemudian di specific column ya. Untuk kolom kolom ini yang amount ya, yang akan kita rubah ya. Kita alignmentnya kita rubah menjadi kiri. Nah, ya, seperti ini. Nah, oke ya, udah ya. Kalau udah, nah oke. Nah, di sini mungkin udah semua ya, teman-teman ya. Oke, udah semua. Oke, udah clear. Nah, oke, selanjutnya kita bikin sebuah amount of product ya. Total dari produk. Nah, ini kita bisa menggunakan apa namanya? Eh cluster bar ya namanya. Kalau nggak salah ya, teman-teman ya. Nah, cluster bar tuh tempatnya di oke ya, di sini ya. Nah, kita bisa pakai cluster bar ini ya. Nah, kita bisa menggunakan ini lagi. Ini saya sama yang tadi sih, teman ya. Contoh yang tadi ini ya. Kita menggunakan seperti ini tapi menggunakan format menggunakan data data apa tadi? Data produk ya. Ya, jadi sama caranya. Jadi kalian pilih yang ini, kemudian pilih produknya dan jumlahnya. Nah, oke ya. Udah keluar nih, ya kita tarik aja ke bawah. Oke. Nah, nah udah ya. Oke. Oke, ini mungkin kelupaan ya temen ya. Tadi ini di belakangnya kalian bisa lihat ya. Belakangnya ini ada eh, kanvasnya warnanya abu-abu ya temen ya. Kalian bisa rubah nih. Saya tadi lupa, mohon maaf ya. Kalian harusnya di awal nih ya. Kalian bisa klik ini untuk formatnya, kanvasnya ini backgroundnya kalian bisa rubah nih ya. Mau ganti warna ini ya. Warna ini saya turunkan dulu coba. Mau warna ini juga bisa. Nah, tapi saya pakainya abu-abu aja ya temen ya, biar kelihatan kotakannya nih maksudnya ya. Tadi saya lupa, mohon maaf ya. Nah, di sini untuk transparansinya saya eh, jadi nol aja ya. Jadi nol aja. Oke, kita kembali lagi. Nah, di sini mungkin yang akan kita lakukan apa ini ya? Oke, kita perbaiki dulu satu persatu ya. Ini kita bikin tebel dulu. Ya, kita kembali lagi ke general. Levelnya kita bikin tebel. Kemudian untuk nah untuk samping-sampingnya juga kita hapus ya dari X sama Y di sini. Ya, kita tinggal hapus saja ya. Visual X-nya kita
title-nya kita off kan, yang X juga kita off kan ya teman-teman ya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya nah ini ya. Ini agak beda ya. Jadi dari atas sama bawah. Jadi ini untuk mengidentifikasi produk mana yang harus kita prioritaskan. Biasanya seperti itu ya. Nah, semakin banyak yang beli itu semakin tebel ya. Semakin banyak yang nggak beli ya ini mungkin untuk stoknya diperkecil saja gitu ya. Diminimaliskan aja biar nggak mubazir mungkin ya ke depannya. Oke, kita bikinnya caranya teman-teman kita bisa klik di sini. Ya, kita kembali lagi klik di sini ya. Kemudian kita masuk ke dalam visual. Nah, di visual ini kita masuk ke bars ini ya. Kita masuk ke bars, kemudian nah di sini kalian bisa pilih yang FX ini ya. Conditional formatting di sini. Nah, kalian bisa klik. Nah, untuk rulesnya kalian ganti menjadi gradient ya. Karena kita pengen tadi gradient dari yang nggak kejual sampai kejual banget. Nah, di sini untuk fieldnya yang akan kita rubah warnanya bukan produk ya. Yang kita rubah adalah sum of amount totalnya. Nah, jadi kita pilih di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, high lowest to value, oke, udah kita oke. Nah, udah ya, temen ya, udah jadi. Oke, oke ternyata yang di X-nya ini belum kehapus tadi ya. Kita hapus dulu aja. Ternyata kelewat. Nah, oke nih udah jadi ya, teman-teman ya, udah jadi semua. Oke. Nah, selanjutnya akan kita lakukan adalah kita bikin sebuah ini dulu deh ya. Kita bikin amount sama total box, kemudian ada total apa? Kok total? Tanggal ya, tanggal penjualannya ya. Nah, mungkin kita geser dulu semua ya, teman ya. Nah, gesernya kalian nggak harus satu-satu kayak gini ya. Ya kayak kalau ngedit di Canva apapun itu ya, di editor apapun, kalian bisa blok semua ya, bisa di blok semua ini. Kemudian di Ctrl G ya untuk membuat suatu grup ya teman ya. Ctrl G, Ctrl G, diklik. Nah, kalau udah jadi satu seperti ini, kalian bisa tarik ke bawah. Ya. Nah, terus kalau mau ungroup gimana? Ya kalian bisa klik klik kanan di sini. Oh dia, oh, otomatis sudah ungroup deh ya. Oh enggak deh. Kalau ungroup sih sebenarnya Ctrl Shift G sih teman-teman ya. Ctrl Shift G ya. Kalau tadi grouping tuh kalian blok dulu, kemudian kalian Ctrl G. Kalau mau ungroup atau memisahkan dari grup, kalian klik Ctrl Shift sama G ya. Ya, nah itu ya. Oke, di sini saya grouping dulu aja ya. Atau ternyata di klik kanan juga bisa sih ya. Kalau tadi kalian udah masuk menjadi satu grup, kalian klik kanan grup atau kalian terus klik ungroup ini aja. Nanti udah bisa sendiri-sendiri ya. Oke, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita bikin sum of amount ya di sini ya. Ini adalah card ya, teman-teman. Kita bikin card. Nah, di sini cardnya kita bikin yang new lagi ya, kayak tadi. Cardnya di dalamnya ada data apa tadi ya? Amount sama box ya, amount sama box. Oke, kayak gini. Nah, masalahnya di sini nggak bisa dikecilin ya. Jadi teksnya itu nggak mengikuti ya, nggak responsif ini ya. Jadi kita harus kecilkan ya. Mau nggak mau kita harus kecilkan teksnya. Ya, kita kecilkan teksnya gampang sih ya. Kita masuk ke dalam visual, kemudian apa namanya? Nah, di sini ada call out value ya. Nah, ini kita mungkin rubah menjadi berapa ya? 30 coba. Masih kegedean, 20 aja. Nah, udah 20 udah kecil ya. Nah, kalau sudah kecil seperti ini, kita bisa kecilkan ya, teman-teman ya. Nah, oke kayak gini nggak apa-apa. Nah, oke ini tadi harusnya saya grouping dulu deh, biar enak mindahnya. Oke, saya tarik dulu ke bawah. Nah, ini juga saya tarik dulu. Nah, oke, di sini mungkin kelihatannya agak kaku ya karena ada boxnya ya. Ya, benar ya. Nah, di sini boxnya kita hilangkan saja ya, teman-teman ya. Nah, untuk boxnya kita bisa masuk ke dalam visual lagi ya. Kemudian untuk apa namanya card ya, cardnya ini kita bordernya kita hilangkan ya. Nah, oke sudah ya, kecilkan sedikit.
Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, nah udah bagus lah ya, udah minimalis. Kemudian kita masukkan date ya. Date ini menggunakan slicer sama kayak tadi ya, slicer. Kita langsung masukkan tanggalnya. Nah, tanggalnya kita bisa geser ke sini, kita kecilkan. Atau enggak, ini yang kita kecilkan deh ya. Nah, kira-kira seperti ini. Ini eh, saya zoom ya, biar rapi. Nah, ya. Oke, kemudian ada apa lagi tadi? Ini kita coba dulu ya, apakah udah bisa apa belum? Oke, udah aman ya, udah aman semua ya. Saya klik dimanapun tetap bisa. Oke, oke, gak ada masalah. Oke, selanjutnya kita bikin yang terakhir nih, ya. Terakhir nih, kita bikin suatu text box ya. Text box itu kalian kliknya di sini ya. Diklik ini text box. Nah, nanti muncul seperti ini. Nah, kita bikin di sini dulu aja. Namanya coklat Charles transaction ya. Ya, transaction. PT apa ini? Ya, nanti kalian ganti nama kalian aja ya. Nah, di sini apa namanya? Kita ganti nih ya. Kita bikin bold. Kemudian ukurannya kita gedein kali ya. Yang ini agak gede, yang ini kecil ya. Jadi kita blok yang ini dulu aja. Kita rubah menjadi misalkan 224 ya. Nah, ini berarti kalau 24 ini 18 deh ya. Oke. Coba kita pindah dulu di sini teman ya. Kita pindah, kita kecilkan. Nah, kita panjangkan. Coba saya rapikan dulu. Oke. Udah ya. Warnanya kita tinggal ganti warnanya. Kita klik di sini. Kemudian untuk warna itu masuknya di efek ya. Nah, efek nih. Backgroundnya kita rubah menjadi warnanya terserah nih ya teman-teman. Saya mau pakai yang ini aja. Agak gelap ya. Nah, kalau backgroundnya gelap, jangan lupa teksnya diganti putih ya. Biar keterbacaannya jelas. Nah, udah ya. Oke, udah sesuai ya. Ya, udah jadi nih teman-teman ya. Oke, jadi gini ya teman-teman ya, cara kita membuat suatu dashboard ya untuk reporting ya dari data yang mentah tadi ya, dari data mentah apa namanya? Data mentah di Excel tadi, kita bisa membuat suatu dashboard yang sangat informatif ya. Sangat informatif sekali dan ini bisa digunakan untuk pengambilan keputusan atasan misalkan ya, atau misalkan kalian punya bisnis sendiri ya, ini buat kalian sendiri ya gitu ya. Oke. Eh Nah, jadi mungkin di sini temen ya. Ini kalau saya kasih tahu sekali ya cara gimana cara kita ekspor ya. Cara kita ekspor temen. Nah, ini kalau kita udah jadi seperti ini, kita tuh harusnya bikin full 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 canvas ya. Jadi kalian bisa grouping semua dulu, kalian blok semua dulu. Kalau mau semua Ctrl A juga bisa sih ya. Ya, kalau mau cara manual gini ya. Nah, kemudian di grouping di Ctrl G. Nah, di PPT nih ya, atas bawah kanan kirinya yang benar-benar mepet banget sama kanvas yang warna abu-abu tadi. Nah, kalau sudah seperti ini, kalian bisa ekspor ya. Oh, ternyata ini belum ke masuk nih ya. Ini nggak masuk nih. Nah, grup dulu. Ini saya gedein. Bawahnya juga saya lebarin. Oke, nanti disesuaikan ya. Kalau kelihatan nggak pas ya harus disesuaikan. Oke, ini juga harusnya ke kanan dikit ini ya. Kita tambah spasi aja. Ya enggak sih? Iya, sama. Oke, kemudian kita ekspor ya teman-teman. Kita ekspor file, kemudian kalian pilih ekspor untuk PDF ya. Kalau mau Power BI, biasanya ini untuk online sih ya teman ya. Kalau di sini kita pakainya PDF aja. Ya, kalau udah ekspor sini, nah udah jadi ya. Ini yang halaman pertama, ini halaman kedua ya.
Nah, halaman pertama tadi ini yang tadi ini ya, kita coba tadi. Nah, halaman kedua ini ya. Nah, jadinya seperti ini teman ya. Oke, mungkin kalau nanti kalian yang ini kan nggak usah harusnya ya. Silakan nanti dipotong aja ini. Ya silakan dipotong. Ya, kalau di sini saya caranya bisa gini. Saya potong untuk khusus halaman kedua ya. Ya, bisa save latihan gitu ya, silakan ya. Nah, jadi udah jadi nih ya. Kita masuk ke dalam folder Power BI dataset. Nah, di sini ya, latihan. Nah, oke ya. Nah, udah jadi. Nah, oh gini yang ini. Nah, tapi masalahnya di sini kalau kita rubah menjadi PDF, teman-teman, ini kita nggak bisa nih ya geser-geser kayak gini ya. Kita nggak bisa nih, kita geser, kita klik nggak bisa. Nah, jadi terus gimana dong? Percuma kita bikin sebagus ini, kita bisa klik-klik ini. Ya sebenarnya nggak percuma juga ya. Tapi ada caranya sendiri ya. Nah, kalau misalkan ya teman-teman pengen ini agar bisa diklik ya, caranya kalau nggak buka di Power BI ini, kalian bisa membuat Power BI ini, Power BI Service namanya. Tapi ini biasanya berbayar sih temen ya. Jadi harus dalam suatu institusi ya untuk menggunakannya. Jadi nanti misalkan kalian upload ya, upload file ini, nanti atasan bisa ngeklik ya atau nge-view hasil punya kalian tuh di ini di Power BI Service ini. Ya, tapi karena ini kita nggak punya email institusi, ya kita nggak bisa. Nanti nggak masalah ya, teman-teman kita udah bisa bikin seperti ini, udah bagus sih ya. Nah nanti bisa di apa namanya, dikreativitaskan lah untuk masing-masing teman-teman ya. Jadi misalkan nanti kalian mau bikin teksnya ini nggak gini, saya mau bikinnya di sebelah sini pak, nggak masalah. Kalau kalian mau explore untuk visualisasi di sini juga nggak masalah. Ya nanti saya kasih sebuah dataset yang nanti kalian bisa explore sendiri. Ya itu mungkin untuk tugas ya. Kalau nggak tugas untuk UAS gitu ya temen ya. Oke mungkin itu dulu ya teman-teman untuk video tutorial ini. Semoga yang sudah saya sampaikan tadi ini bermanfaat buat teman-teman. Dan mohon maaf ya jika dalam tutorial ini kurang jelas atau terlalu cepat dalam penyampaiannya. Karena saya buat video ini jam 1 malam ternyata ya, hampir setengah 2. Ya, saya baru sempat ini ya. Oke, silakan nanti dicoba ya teman-teman ya, dicoba, disimak ya dengan baik ya. Nanti juga ada tugas di Spada. Silakan dicek untuk pembuatan dashboard ini ya. Nah, nantinya saya juga pengen nih ya untuk dijadikan sebuah UAS ya. Ya, nanti kalian bisa bikin UAS sendiri untuk datasetnya nanti bakal saya siapkan ya. Nanti saya siapkan datasetnya, kalian bisa explore sendiri. Ya, oke. Mungkin gitu aja teman-teman ya. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Silakan nanti dicoba, dieksplor sendiri. Oke, baik terima kasih. Selamat pagi, siang atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.